Polemik nasab Ba'alawi yang dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mendapat sanggahan keras dari Ketua Harian PBNU Dr. Kiai Haji Fahru Rozi dalam debat panas di Pada Suka TV dengan host Yusuf Mars yang tayang di kanal YouTube Pada Suka TV dengan diskusi debat seru Kiai Haji Imaduddin vs Gus Fahru Rozi tak bisa hentikan polemik nasab Habib. Itu pertanyaannya. Sebelumnya banyak orang mengikuti tesis Kiai Haji Imaduddin pasti paham bagi yang suka. Secara mengejutkan, tesis Kiai Haji Imaduddin menghentak diskursus keagamaan di kalangan Islam tradisional Indonesia, yaitu kalangan warga Nahdien. Tesisnya secara akademis, nasab Ba'alawi terputus muntakhik dari jalur keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Temuan tesis Kiai Haji Imaduddin telah menimbulkan pro dan kontra, mengingat kaum Ba'alawi yang tokoh-tokohnya di Indonesia disebut Habib, kalau jamaknya disebut Habaib, dan sudah puluhan tahun diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya menjawab tesis Kiai Haji Imad, para tokoh Ba'alawi justru merespon dengan emosi, memframing bahwa itu fitnah. Respon penolakan terhadap tesis Kiai Haji Imad datang juga dari Ketua Harian PBNU Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi. Dalam argumen awalnya ketika ditanya oleh Gus Fahrul mengatakan mohon dihentikan polemik nasab. Maka dijawab oleh Gus Fahrul, saya sudah mengikuti polemik nasab ini hampir setahun. Setahun lalu saya melihat berseliweran di medsos, terutama di WhatsApp, banyak sekali setiap hari sampah caci maki, kebencian, statement yang menjurus ke arah rasisme, kebencian terhadap satu kelompok tertentu, dan saya melihat itu sudah menjadi sesuatu yang menyemesta, digeneralisir. Jadi semua orang Habib dikarungi sebagai orang yang jahat, anti penjajah, anti apalah, anti ini, dan menurut saya itu tidak sopan. Begitu statement Fahru Rozi ketika ditanya oleh host daripada Suka TV. Dari keterangan Gus Fahrul jelas bahwa beliau menolak tesis Kiai Haji Imad yang menganggap landasan teori Kiai Haji Imad aneh, salah dalam menggunakan metode penelitian dan menentukan objek penelitian. Intinya Kiai Fahrul menolak tesis Kiai Imad dan mengakui bahwa kaum Ba'alawi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang sahih. Itu menurut Gus Fahru Rozi. Pada menit ke-54, Gus Fahru berucap, jangan bawa-bawa nama NU untuk berkonflik. Kalau Anda ingin meneliti silahkan, penelitian itu atas nama saudara Imaduddin sendiri. Dan yang saya kritik, mengapa memakai situs RMI Banten. Itu juga tidak perlu. Saya ketua PBNU yang membawai RMI dan masalah dakwah di pengurusan Nahdlatul Ulama. Jangan bawa-bawa nama NU. NU tidak dalam posisi polemik ini. Begitu statementnya Fahru Rozi. Oleh Kiai Imad, statement itu dijawab dengan ilmiah. Saya berbicara tidak atas nama NU. Pak Fahrul juga tidak mewakili NU kan. Kalau pendapat yang mewakili PBNU harus ada forumnya, forum muktamar atau munas alim ulama atau forum bahsul masail yang ditandatangani oleh Suriah PBNU, dan itu menjadi sebuah keputusan Nahdlatul Ulama secara organisasi. Begitu sanggahnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Jadi di sini Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tidak mengatasnamakan NU dalam tesisnya ini. Seperti tesis saya yang membatalkan nasab Ba'alawi itu tidaklah mewakili NU. Ba'alawi itu sahih juga tidak ada dalam forum muktamar NU. Sejak berdirinya NU tahun 1926 sampai muktamar terakhir di Lampung, tidak ada satupun muktamar NU keputusannya bahwa nasab dari Bani Alawi ini sahih. Ini tidak ada. Kalaupun ada narasi-narasi bahwa NU tidak pernah membatalkan, ya karena memang tidak pernah mensahihkan. Begitu kata Kiai Imad. Mengapa ulama-ulama tidak batalkan? Karena
Dari dulu belum ada ulama yang mensahihkan. Misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mensahihkan juga tidak ada. Kita lihat dalam kitab-kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mensahihkan Bani Alawi juga tidak ada yang tidak ada. Apa benar ulama-ulama di luar negeri juga mensahihkan Ba'alawi dari abad ke-5, 6, 7, 8, dan 9? Tidak ada yang menyatakan bahwa Bani Alawi ini keturunan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak ada sama sekali. Pak Faurozi bisa cek dalam kitab-kitab nasab dari abad ke-5 sampai abad ke-9. Disitulah titik kritis sebuah nasab sahih atau tidaknya di dalam rentang abad ke-5 sampai abad ke-9. Begitu kan Kiai Imaduddin Usman. Sementara pengakuan Ba'alawi itu yang mengaku keturunan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai ada sejak abad ke-9, yaitu dimulai dari Abu Bakar As-Sakron yang mengaku beliau keturunan Nabi. Yang jelas saya membuat tesis yang membatalkan nasab Ba'alawi tidak atas nama PBNU. Saya juga mengurus PBNU. Yang menjadi pertanyaan penulis adalah, pada Suka TV itu mengundang Dr. Kiai Haji Ahmad Faurozi dan Kiai Imad itu sebagai pribadi atau sebagai pengurus PBNU. Karena jelas bertemunya Kiai Fahrul dan Kiai Imad akan menaikkan rating pada Suka TV itu sendiri. Begitu. Karena ini podcast menurut penulis ya atas nama pribadi, bukan atas nama organisasi. Jadi tidak mengikutkan PBNU. Jadi tidak atas nama NU. Yang jelas polemik nasab memang adanya di NU karena kaum Ba'alawi ini mendekati ulama-ulama dan warga Nahdliyin. Jadi dari podcast Gus Fahrul dan Kiai Imad, kita terutama warga NU mulai berpikir kira-kira mau ikut Gus Fahrul yang cengenges-cengenges menghadapi tesis Kiai Imad yang terus mencintai Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, atau ikut Kiai Imad yang membatalkan kaum Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad tapi keturunan Ubaidillah atau Alawiyin, adalah Bani Alawi atau Bani Alawi, keturunan Alawi. Ba'alawi adalah nama keluarga bagi mereka yang memiliki jalur laki-laki kepada Alawi bin Ubaidillah. Bagi yang ikut Kiai Imad semakin faham bahwa kaum Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang sudah cinta mati kepada kaum Ba'alawi ya silahkan, yang menolak ya silahkan. Itu bukan termasuk rukun Islam. Seperti yang dikatakan oleh Gus Fahrul pada podcast tersebut. Sambil cengenges-cengenges, Gus Fahrul ngomongnya demikian. Padahal Gus Fahrul sendiri adalah dalam podcast itu sering menyebut kalau dia pengurus PBNU. Dari komen-komen di podcast menunjukkan bahwa masyarakat sudah cerdas mana yang perlu diikuti dan mana yang tidak perlu diikuti. Jadi kesimpulannya Gus Fahrul dan Kiai Imad, opini mereka berdua dijawab secara ilmiah oleh Kiai Imad, tapi dijawab cengengesan oleh Gus Fahrul yang menandakan bahwa itulah kemampuannya beliau yang hanya mencintai tapi tidak bisa memberikan bukti bahwa para habaib itu keturunan Nabi. Demikian ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.